Halo, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah saya Industri Hasil Hutan tentang molding kayu. Yang pertama, definisi. Molding berasal dari kata mold bahasa Inggris, itu berarti acuan atau cetakan kata benda. Membentuk atau mencetak barang atau produk dengan cara menuang adonan, semen, gipsum, dan lain-lain ke dalam cetakan. Hasil cetakan inilah yang disebut dengan moldings. Kayu dapat menjadi bentuk moldings dengan dibentuk menggunakan beberapa operasi pengolahan. Seperti diantaranya, yang pertama penggergajian, yang kedua pengeringan, yang ketiga pemesinan kayu, wood machining. Dalam proses pemesanan kayu, untuk merubah kayu menjadi bentuk moldings digunakan mesin molder, dan prosesnya disebut molding. Dari beberapa definisi tentang moldings dapat disimpulkan bahwa yang pertama, moldings umumnya digunakan untuk hiasan. Moldings dapat pula digunakan untuk bangunan struktural dan non-struktural. Yang ketiga, Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) menetapkan kadar air maksimum 16%. Yang keempat, molding mempunyai variasi yang sangat banyak. Itu bisa lebih dari 100 macam. Yang kedua, fungsi. Berbagai fungsi molding ini diantaranya, yang pertama itu furniture stock, alat rumah tangga. Itu seperti picture frame, bingkai foto, atau drawer seat, itu laci. Bisa juga wooden chair, komponen kursi kayu. Yang kedua itu carpentry stock, itu building material. Window frame, bingkai jendela. Door jamb, kusen pintu. Door komponen pintu. Wall komponen dinding. Stairs komponen tangga. 3. Proses pembuatan. Cara pembuatan molding ada dua, yaitu yang pertama adalah cara konvensional, kayu gergajian kering itu menuju ke planes atau surfacer, terus kemudian ke single molder hingga menjadi moldings. Kelemahan dari proses konvensional ini yaitu profilnya yang terbatas. Yang kedua itu produksinya yang relatif lambat. Yang kedua itu bisa menggunakan cara modern, di mana kayu gergajian kering itu menuju ke dry and clean. Kayu gergajian kering atau dry and clean itu menuju ke multiple molder hingga seterusnya menjadi moldings. Proses dasar pembuatan molding. Proses dasar terjadi antara kayu dan mesin molding disebut preherbal milling, yaitu proses pengeratan sehingga permukaan kayu dikeluarkan dalam bentuk single chip, itu serpihan tunggal, oleh sayatan beberapa buah pisau yang dipasang pada sisi luar cutter head yang berputar cepat. Ini ada gambar proses dasar pembuatan dari molding. Di yang pertama itu dimulai dari kayu log atau gelondong dimasukkan ke dalam mesin saw milk untuk diolah menjadi papan. Terus menuju ke pengeringan, terus ada menuju ke pembelahan, selanjutnya ke pemotongan hingga seterusnya. Hingga itu bisa menjadi finishing, bisa menjadi barang jadi, dan di packing itu pengemasan hingga ke pengiriman ke konsumen. Ini contoh mesin molding. Ini sudah tipe modern. Ini juga mesin molding. Ini tipe modern. Ini juga tipe mesin molding. Nah, ini gambar ini itu memperlihatkan berbagai macam bentuk molding kayu. Ini dalam berbagai ukuran dan bentuk. Faktor-faktor kualitas molding kayu. Yang pertama itu A. Bahan baku. 1. Jenis kayu. Yang kedua itu
kualitas kayu gergajian. Itu biasanya dilihat dari kadar air, baru kelurusan permukaan, variasi kerataan, ukuran sortimen, kondisi cacat seperti misalnya cacat fisik, cacat biologis. Faktor-faktor kualitas molding kayu. Proses produksi. 1. Jenis peralatan. Yang kedua itu kecepatan putar cutter head dalam kecepatan umpan. Seperti misalnya ketajaman, jenis logamnya, terus variasi keratin. Yang ketiga itu pemeliharaan, yang terbagi menjadi pengasahan pisau, pemeliharaan cutter head, pemeliharaan mesin. Yang keempat itu operator. Proses molding kayu skala komersil terdiri dari 3 tahap. Itu yang pertama, persiapan kayu gergajian lumber dari sawmill, rock and process. Yang ketiga itu molding process. Persiapan kayu gergajian lumber dari sawmill. Jika pasokan dari sawmill penggergajian dalam bentuk kayu gergajian basah atau kering udara, maka urutan prosesnya sebagai berikut. Yang pertama itu bongkar muatan, unloading. Yang kedua itu sortasi, grading. Yang ketiga itu penyusunan, stacking. Yang keempat pengeringan dalam clean dryer atau drying. Yang kelima itu penyimpanan di gudang kering. Yang keenam itu kirim ke rock and process. Pengaruh pengeringan kayu pada proses molding itu terbagi menjadi, yang pertama itu kadar air terlalu rendah. Itu biasanya A. Kayu pecah karena tekanan pisau. Yang B itu proses konsumsi mesin tinggi. Yang kedua, kadar air terlalu tinggi. A. Serat kayunya itu berbulu. B. Noda pada bilah kayu. C. Serat kayu terangkat. 3. Pengeringan yang buruk. Seperti misalnya kayu gergajian tidak lurus, dimensi kayu tidak seragam. Rock and process. Kayu gergajian yang sudah dikeringkan disebut rock lumber dan siap diproses dalam rock and process. Hasil atau outputnya disebut blank, dan yaitu potongan balok 4 persegi panjang dengan semua sudutnya sudah siku dan sudah diserut kasar ataupun halus. Tujuan dari rock and process ini sendiri yaitu A. Mengeluarkan cacat pada rock lumber, membersihkan permukaan kayu. C. Itu membuat rock lumber persegi 4. D. Memperkecil beban pisau molder. Molding process. Dalam molding process, blank dibentuk melalui langkah pengeratan oleh beberapa buah cutter head pada mesin molder. Biasanya mesin molder modern mempunyai 6 atau lebih cutter head. Setiap blank akan melewati secara berurutan cutter head tersebut. Cacat moldings. A. Cacat alami. Itu seperti mata kayu. Yang kedua, hati rapuh. Ketiga, jantung damar. 4, kantung getah. 5, kayu gubal. 6, lapuk atau busuk. 7, lubang serangga. 8, itu perubahan warna. 9, serat tertekuk. 10, serat miring. B. Cacat bentuk. Yang pertama itu membusur. Yang kedua itu lengkung. Yang ketiga itu memuntir. Yang keempat mencawan. Yang kelima jajar gencang. C. Cacat serat terpisah. Yang pertama itu retak. Yang kedua belah. Yang ketiga pecah. D. Cacat mesin atau permesinan. Yang pertama itu serat berbulu. Yang kedua serat terangkat. Yang ketiga itu serat tersepih.
Yang keempat itu serat tersobek. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.